kopi milik Mpok Minah yang sederhana. Ivan, Rafasya, Restu, dan Adam terduduk lesu. Di depan mereka hanya ada sisa kopi dan puntung rokok. Sialan! Panas matahari seperti bakar tulang. Sudah kerja serabutan. Gaji cuma cukup pakai sehari. Kopi ini pun utang. Sabar ya, mungkin Tuhan lagi sibuk ngurusi para pejabat. Kita kan cuma rakyat biasa. Paling cuma masuk daftar nanti-nanti. Jangan gitu tuh, takut kualat. Kita ini udah rajin sholat, nggak pernah mencuri. Tapi kenapa hidup begini? Apa salah kita? Salah kita itu miskin. Itu satu-satunya dosa yang tak termaafkan di mata Pak Rudi dan Bu Miranda. Lalu lewatlah Pak Rudi dan Bu Miranda dengan pakaian yang mencolok. Pak Rudi menunggang motor baru, Bu Miranda dengan perhiasan emas. Mereka tidak melihat ke arah pemuda-pemuda itu. Ya, mereka bucin dan mereka angkuh. Uang dari mana? Tanah mereka urusi, banyak jalan rusak. Mati mau untuk mereka? Udah gitu, jalannya saja sudah kayak bebek kesleo, pakai pamer perhiasan. Padahal di rumah kita beras saja sisa secupak. Betul kata Ivan, dosa kita itu miskin. Bukan cuma miskin, kita itu bodoh. Kita juga nggak tahu kenapa kita miskin. Mereka inginnya kita tetap begitu. Tiba-tiba seorang pemuda asing, Bram, dengan pakaian sederhana namun rapi, duduk di meja terdekat. Kalian benar, itu bukan takdir Tuhan kawan. Itu adalah sistem pemerintah yang tidak adil. Siapa dia? Anda siapa? Saya Bram, seorang musafir. Saya sudah keliling banyak desa. Permasalahan di sini sama seperti tempat lain. Keadilan dan kesetaraan hanya menjadi hiasan titik bagi orang-orang. Keadilan, kesetaraan, itu bagaimana mau orang-orang sekolah? Bukan, itu adalah sosialisme. Sebuah pemahaman bahwa kekayaan dan hasil kerja seharusnya dinikmati bersama, bukan dikuasai segelintir pejabat serakah. Ide menarik, berarti bukan salah Tuhan, tetapi salah Pak Rudi. Bukan salah Tuhan, tapi salah orang yang menimbun kekayaan di atas penderitaan rakyat. Organisasi kami yang menjunjung tinggi ideologi ini mengajak kalian, mari kita rebut kembali harkat kita sebagai manusia. Ivan menatap Bram dengan penuh minat. Bibit-bibit pemberontakan itu kini menemukan jalannya. Beberapa bulan kemudian, di Balai Desa Wanawati, Ivan, Rafasya, Restu, dan Adam kini dikenal sebagai pemuda yang vokal, berdiri di depan Pak Rudi dan Bu Miranda dalam sebuah rapat dadakan. Mereka kini aktif di ranting PKI desa yang diperkenalkan Bram. Kalian ini, kalian jangan keterlaluan. Berjalan seperti orang setan. Untung saya berjalan, malah menjadi keadilan. Kami hanya menyuarakan rakyat, Pak Kades. Rakyat lapar, uang bantuan pupuk hilang, pembangunan jalan pun terhenti. Sementara sawah bapak semakin luas. Itu bukan corong setan, tapi itu fakta. Dasar muda tak tahu diri. Kalau lapar tuh ya kerja, jangan jadi pengangguran, pemalas. Lantas mengapa menyalahkan pemimpin? Otak kalian itu sudah dicuci oleh ajaran-ajaran sesat itu, komunis. Apa ibu bilang? Kami hanya hidup layak, Bu. Kalau ajaran kami menentang hak, lebih baik jadi sesat daripada penjilat seperti Bapak tadi. Betul kata Rafasya, Bu, daripada kelaparan, minimal kalau masuk organisasi sesat dapat bubur gratis, Bu. Lah ini cuma dapat janji-janji kosong. Cukup, kalian jangan keterlaluan. Kalian sudah berani menang pemerintah yang besar. Ingat, belakangan ini gencar-gencarnya pemberantasan PKI. Jangan sampaikan terjerumus. Bulan depan desa ini akan bersih dari hama-hama yang mengganggu ketentraman dan kalian tidak akan punya tempat lagi. Ivan menatap tajam, menolak tunduk. Mereka diusir dari balai desa. Malam itu, Pak Rudi bersekongkol dengan Bu Miranda untuk menjebak mereka. Rumah Ibu Siti yang gelap dan reot. Ibu Siti sedang menambal baju robek. Ani tidur di sampingnya, terdengar ketukan keras di pintu. Bercanda, keluar! Au, siapa itu? Di mana anakmu? Dia tidak ada, pergi bekerja serabutan di luar desa. Pura-pura lugu, anakmu itu biar kira komunis. Dia akan kami giring karena merongrong negara. Tolong Pak Kades, tuh, anak saya hanya ingin kami hidup layak. Kami tidak tahu apa-apa soal politik. Kami hanya ingin merdeka. Saya mau kasih
ditinggalkan dalam tangisan dan rasa sakit, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, hanya karena dicap komunis oleh keserakahan kekuasaan. Kalian semua gila, sudah berani menentang pemerintahan. Peradilan, keadilan harus ditegakkan. Malah kita yang terjebak ke penjara seperti ini. Jangan begitu. Aku sudah bilang jangan begitu. Sekarang gimana? Aku udah kembali ke sini. Aku bukan komunis. Aku hanya ikut-ikutan. Udah aku bilang lebih baik masuk sel karena utang kopi daripada begini. Ternyata masuk sel karena ideologi lebih sakit daripada utang kopi 100 kali. Itu nggak salah tuh. Kesalahan kita itu cuma bahwa orang miskin itu boleh punya suara. Mereka tidak mengadili kita karena ideologi. Mereka mengadili kita karena kita menolak dipimpin kekuasaan oleh Pak Rudi. Sejarah dunia adalah sejarah pemerasan. Apakah tanpa pemerasan sejarah tidak ada? Apakah tanpa kesedihan, tanpa pengkhianatan, sejarah tidak akan lahir? Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi. Saya mimpi tentang sebuah dunia di malam ulama, buruh dan pemuda bangkit dan berkata, stop semua kemunafikan, stop semua pembunuhan atas nama apapun. Tak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. Apa tadi ya? Terima kasih telah menyaksikan reaksi yang berjudul Keadilan yang Terbaik yang diperankan oleh beberapa perwakilan siswa maupun siswa dari kelas. Sampai jumpa.